Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, sebelum saya menyampaikan materi, izinkan saya membacakan pepatah yang berbunyi, pendidikan bukan cuma pergi ke sekolah dan mendapatkan gelar, tapi juga soal memperluas pengetahuan dan menyerap ilmu kehidupan. Perkenalkan, nama saya Ana Priyanti. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai pajak penghasilan PPh pasal 22 dan PPh pasal 23. Langsung saja ke pembahasannya. Baik, untuk pembahasan kali ini ada 4 topik yang akan kita bahas. Yang pertama, tentang definisi PPh pasal 22. Yang kedua, tentang klasifikasi PPh pasal 22. Yang ketiga, tentang definisi PPh pasal 23. Dan yang terakhir, tentang objek dan tarif PPh pasal 23. Pembahasan yang pertama, apa sih PPh pasal 22? PPh pasal 22 adalah pembayaran pajak penghasilan dalam tahun berjalan yang dipungut sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang dan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lainnya. Baik, selanjutnya ada klasifikasi PPh pasal 22. Di sini ada 4 macam klasifikasi. Yang pertama, pembayaran atas penyerahan barang oleh bendaharawan. Yang kedua, ada kegiatan di bidang impor. Yang ketiga, ada kegiatan usaha di bidang lainnya. Dan yang terakhir, ada penjualan barang yang tergolong sangat mewah. Di sini, kita akan bahas satu persatu. Oke, pembahasan pertama, yaitu tentang pembayaran atas penyerahan barang oleh bendaharawan. Di sini terbagi menjadi 4 macam. Yang pertama, ada bendahara pemerintah dan kuasa pengguna anggaran, atau disingkat dengan KPA. Ini berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang. Selanjutnya, yang kedua, ada bendahara pengeluaran. Yang ini berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang yang dilakukan dengan mekanisme uang persediaan. Selanjutnya, yang ketiga, ada kuasa pengguna anggaran atau KPA, atau pejabat penerbit surat perintah membayar yang diberi delegasi oleh KPA. Ini berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang kepada pihak ketiga yang dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung. Dan yang terakhir, ada BUMN, Badan Usaha Milik Negara. Ini berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang atau bahan-bahan untuk keperluan kegiatan usahanya, seperti PT PLN, PT Pertamina, dan PT Telkom. Di sini dikenakan tarif PPh sebesar 1,5% dari harga pembelian, tidak termasuk PPN. Selanjutnya, klasifikasi yang kedua, yaitu kegiatan di bidang impor. Ada 4 macam jumlah tarif. Yang pertama, 7,5%. Itu merupakan barang-barang tertentu yang tercantum dalam lampiran MPK 34 strip MPK 010 strip 2017. Yang kedua, 2,5%. Itu juga selain barang-barang tertentu yang menggunakan angka pengenal impor atau API sebesar 2,5% dari nilai impor, kecuali atas impor kedelai, gandum, dan tepung terigu sebesar 0,5% dari nilai impor. Yang ketiga, 7,5% itu selain barang-barang tertentu yang tidak menggunakan angka pengenal impor atau API. Yang terakhir, 7,5% itu yang tidak dikuasai. Selanjutnya masuk ke klasifikasi yang ketiga, yaitu kegiatan usaha di bidang lainnya. Ini terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, produsen atau importir. Yang kedua, badan usaha yang bergerak di bidang industri. Yang ketiga, agen tunggal pemegang merek atau disingkat dengan ATPM. Oke, kita bahas yang pertama, yaitu produsen atau importir. Ini termasuk juga bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan pelumas. Atas penjualan bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan pelumas. Kita bahas tarif yang bahan bakar minyak. Yang pertama, ada 0,25% dari penjualan. Itu tidak termasuk PPN untuk penjualan kepada stasiun pengisian bahan bakar umum Pertamina.
Yang kedua, ada 0,3% dari penjualan. Ini juga tidak termasuk PPN untuk penjualan kepada stasiun pengisian bahan bakar umum, bukan Pertamina. Dan yang terakhir, ada 0,3% dari penjualan, tidak termasuk PPN untuk penjualan kepada pihak selain Pertamina. Selanjutnya, tarif bahan bakar gas dikenakan sebesar 0,3% dari penjualan, tidak termasuk PPN. Dan yang terakhir, tarif pelumas dikenakan sebesar 0,3% dari penjualan. Ini juga tidak termasuk ke dalam PPN. Oke, lanjut kegiatan usaha pada poin yang kedua, yaitu badan usaha yang bergerak di bidang industri. Ini juga termasuk dalam bidang usaha industri semen, industri kertas, baja, otomotif, dan industri farmasi, atas penjualan hasil produksinya kepada distributor di dalam negeri. Tarifnya sebagai berikut. Yang pertama, 0,25% itu penjualan semua jenis semen. Yang kedua, 0,1% itu penjualan kertas. Yang ketiga, 0,3% itu penjualan baja. Yang keempat, 0,45% itu penjualan semua jenis kendaraan bermotor beroda 2 atau lebih. Yang kelima, yaitu 0,3% itu termasuk semua penjualan jenis obat. Oke, masuk ke poin ketiga, yaitu ATPM atau Agen Tunggal Pemegang Merek. Agen pemegang merek atau APM dan importir umum kendaraan bermotor atas penjualan kendaraan bermotor di dalam negeri. Tarifnya dikenakan sebesar 0,45% dari DPP PPN. Selanjutnya kita masuk poin terakhir dari klasifikasi PPh pasal 22, yaitu penjualan barang yang tergolong sangat mewah. Wajib pajak badan yang melakukan penjualan barang yang tergolong sangat mewah wajib memungut PPh pasal 22 saat melakukan penjualan. Tarif PPh-nya dikenakan sebesar 5% dari harga jual. Ini tidak termasuk PPN dan PPNBM. Sekarang kita masuk ke PPh pasal 23. Apa sih PPh pasal 23? Yaitu pajak yang dipotong atas penghasilan yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau hadiah, selain yang telah dipotong PPh pasal 21. Objek dan tarif PPh pasal 23 terbagi menjadi 5 bagian, yaitu yang pertama ada 15% dari jumlah bruto atas dividen, kecuali pembagian dividen kepada orang pribadi, dikenakan final, bunga, dan royalti. Hadiah dan penghargaan selain yang telah dipotong PPh pasal 21. Yang kedua, ada 2% dari jumlah bruto atas sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa tanah atau bangunan. Yang ketiga, ada 2% dari jumlah bruto atas imbalan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, dan jasa konsultan. Dan yang terakhir, ada 2% dari jumlah bruto atas imbalan jasa lainnya, misalnya jasa penilai, jasa aktuaris, jasa akuntansi, jasa hukum, jasa arsitektur, jasa perancangan, jasa penebangan, jasa pengolahan limbah, dan sebagainya. Ini ada salah satu contoh soal PPh pasal 22. PT Bumi Abadi adalah perusahaan pengembang properti. Pada tanggal 15 Juni 2019, PT Bumi Abadi menjual 1 unit apartemen senilai Rp30.500.000, tidak termasuk PPN dan PPNBM, kepada Tuan Andi. Berapa PPh 22-nya? Penyelesaiannya sebagai berikut. 5% dikali dengan harga 1 unit apartemen, yaitu Rp30.500.000, sehingga dapatlah hasilnya adalah Rp1.525.000. Baik, sekian materi yang sudah dipaparkan. Dari materi tersebut dapat disimpulkan bahwa PPh pasal 22 dan 23 merupakan jenis pajak penghasilan yang penting untuk dipahami oleh para pelaku usaha dan wajib pajak.
Dengan memahami perbedaan antara kedua jenis pajak ini, maka wajib pajak dapat melakukan kewajiban perpajakannya dengan tepat. Saya, Aana Priyanti, jika ada salah kata mohon dimaafkan, karena kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.